Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil mursalin sayyidina Maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Sedanten kasepuan pada pesantren Hajen ingkang kula hormati, wonten Gus Zaki, wonten Pak Yasir, wonten sedanten ingkang kula hormati Gus Rozak, Mas Altif, sedanten saya hormati. Kula mungkin baru malam ini keluar setelah ibu sakit di ICU 22 hari. Tapi saya memang di rumah sakit tiap malam itu pulang untuk ngajar pondok saya, karena saya ngajar Syariatul Al-Falidah karangan Said Muhammad. Kenapa saya tetap ngajar? Karena kula itu termasuk orang yang sangat berkeyakinan kalian ad-dunya mal'unatun mal'unun ma fiha illa zikrallahi wa ma walahu au aliman au muta'alliman. Terus untuk menghilangkan laknatullah di dunia ini hanya zikrullah, termasuk yang disebut Rasulullah SAW adalah proses belajar mengajar, au aliman au muta'allim. Terus kula niku sangat fanatik kalian yang namanya belajar, karena niku sing kula anggap ingkang ngilangi adab, ngilangi laknat. Kula beberapa kali terdikte oleh baca, misalnya baca sistem geologi bumi niku zaman wonten likuifaksi teng Palu. Itu beberapa ahli geologi tanya saya, Pak Bahak, apa ada pembenarannya dalam Quran? Terus saya bilang, sampean baca ayat ini dengan kamus bahasa Arab yang dikarang orang sekuler, atau bila perlu yang dikarang orang Kristen, biar kamu tidak nganggap saya ini nyari kebenaran. Selama ini alhamdulillah kadang kamus Munjid itu terkenalnya itu dikarang orang non muslim, tapi kadang itu ada hikmahnya. Hikmahnya adalah, tapi saya bukan berarti menganjurkan belajar Munjid, ini ada hikmahnya adalah madatul kalimah itu dimaknai secara benar menurut objektivitas ilmu. Singkat cerita, tak suruh nyari makna maro yamuru mauran. Jadi Allah ngendikan teng surat At-Tabarok, apa kamu merasa aman? Merasa aman setiap saat man fis sama ayyakhsifa bikumul arda fa idza hiya tamur. Allah zat yang menguasai langit setiap saat bisa saja melumerkan bumi ini. Jadi melumerkan itu ya bahasa Arabnya tamur itu. Jadi Allah sudah mengingatkan bahwa potensi bumi ini memang likuifaksi, karena di bawah ada magma, ada air, ada macam-macam. Kemudian potensi bumi ini juga dihantam oleh benda-benda langit, sehingga Allah ngendikan innallaha yumsikus samawati wal arda an tazula wa la in zalata in amsakahuma min ahadin min ba'di. Jadi setiap saat mungkin meteor itu menghantam bumi, setiap saat mungkin Mars yang menghantam bumi. Sehingga kalau kita belajarnya itu geologi atau sistem galaksi, itu ketakutan kita ya pada likuifaksi, pada meteor yang jatuh, pada apa. Tapi kalau misalnya kita baca yang su'ul khotimah, ketakutan kita ya akan su'ul khotimah. Tapi terus kalau lihat berita TV corona, ya takutnya akan corona. Tapi setelah distatistikkan, misalnya belajar orang yang mati karena ngelindur, itu ya terus takut tidur, karena yang mati karena ngelindur itu juga banyak. Artinya apa? Membaca itu membentuk, dan itu artinya belajar. Saya termasuk orang yang meskipun masih muda itu gak pati-pati mati. Ini yang membedakan saya dengan bisnis PD saya kalau masalah ngadepi mati. Karena bukan berarti saya mesti soleh, mesti husnul khotimah, ya enggak. Ada istilah mati yang menyenangkan dalam diri manusia, yaitu Nabi ngendikan Allahumma ahyini maka natil hayatu khairan li wa tawaffani maka natil wafatu khairan li. Sebagian doa, Allahumma ja'alil hayata ziyadatan li fi kulli khairin wal mauta rahatan li min kulli syarrin. Jadi mati itu akhir dari maksiat saya, atau akhir dari potensi maksiat saya. Sehingga kata Sohibul Hikam, kamu harus percaya diri bisa selamanya tidak maksiat lagi. Orang kan tanya, masa manusia tidak bisa maksiat lagi? Ya bisa saja kamu pas toat terus mati, berarti sudah tidak bisa maksiat. Jadi ulama itu
melihat mati itu akhir dari segala maksiat atau potensi maksiat. Di sini hebatnya lagi-lagi JNU. Bohong fasik bentuk kayak apa, kalau mati saya dia stonggone menang kabeh, saya dia menang kabeh. Sesuai kayak ini saya nih teman buatan sakit maling, buatan sakit korupsi. Oh gede saya ini. Itu satu ilmu yang luar biasa. Meskipun ya tentu agak ngawur, tapi itu bagus. Secara ilmu bagus karena al-maut adalah rohatun min kulli syarr. Laki-laki yang menyelamatkan itu illa aliman atau muta'alliman. Proses belajar mengajar. Saya baca banyak tentang halal haram dalam kitab Imam Ghazali itu, tak ulang berkali-kali. Saya itu dulu ya gak paham karena kitab paling susah di bab Imam Ghazali itu menurut saya kitab halal wal haram. Termasuk bagaimana cara ngelola amwalus salatin yang terkenal korup sementara menyumbang kamu sebagai jaizah, sebagai hadiah untuk para kiai atau untuk para guru. Itu perdebatannya ulama itu macam-macam. Ada yang bilang haram karena itu potensi haram atau memang benar-benar haram. Ada yang bilang boleh karena kalau yang pakai kamu untuk kebaikan, kali itu dipakai mereka ruwet. Kebetulan yang partai ini lebih besar Mas Nadif. Ya alhamdulillah. Terus dikiaskan sama ghanimah. Lagi-lagi karena baca, saya itu pernah ditanya seorang dosen di Jogja, Gus saya ini muslim mulai kecil dan saya peneliti, saya pernah sekolah di mana. Yang ganjil dari saya tentang Islam itu satu, yaitu ghanimah. Kok kayak Islam itu rampok gitu ya, perang sudah orang kafir itu kalah, hartanya diambil gini-gini, ya ghanimah. Terus saya memberi analogi, kalau ada garong ke kamu, bawa senpi, bawa pedang, terus kamu mengalahkan garong itu, alat-alat itu kamu kembalikan apa kamu sita? Ya saya sita, nanti dipakai garong lagi. Ya kira-kira seperti itu. Kalau dikembalikan ke orang kafir berarti menjadi kekuatan kekafiran lagi, dan itu harbi. Dia baru nerima. Lagi-lagi ini barokahnya baca. Makanya saya diminta sama sini, ya saya tentu faktor hormat karena bapak saya memang dulu ngaji sama Badullah. Mbah saya itu terkenal wali, yang bapaknya bapak. Itu kalau kesini Fatih Badullah bisa ndur di situ mondok dia itu tak popo. Pondok elek lah, kiaimu wali. Zaman itu bapak itu di kamar kursi ya masih ada kakinya. Saya dulu sering dijak ke sini sama bapak. Jadi bahasa itu terkenal wali dulu. Jadi bahasa itu tirakat terus sampai kabut itu poso terus. Kebetulan cucunya agak niru. Saya tidak niru itu karena itu kejadian. Memang disuruh tidak niru. Kata mbak saya kira usah tirakat, terus tak tirakatin. Gitu. Jadi saya bangun juga gitu. Oh haram tirakat, terus tak tirakatin. Saya senang sekali. Tapi tua-tua kok mikir putu, nah, terus nerakati putuku sopo. Jadi mulai jadi kiai betul Mas Adib, saya ini sudah mulai mikir. Karena saya ini termasuk orang yang kecelok alim yang nggak banyak orang menghormati karena sudah diramal sama mbah-mbah. Di dulu mbah saya Mbah Nur Sam itu, kakak saya itu SMP SMA, kakak saya yang kedua juga SMP SMA. Mbah saya itu Mbah Nur Sam itu yang nganterkan bapak ketika mondok sini itu, yang ikrar karo Badullah wali Mbah Nur Sam, ahli tirakat, ahli kuasa. Itu bilang, Nur, anak sing iki aja pondok, aja sekolah. Sumben sing ngalim ku anak sing iki. Ketika saya hampir tamat SD sama mbah saya itu kan, mbah saya Narukan juga di Sabdo begitu. Singkat cerita saya mondok sarang. Mondok sarang pertama langsung dikenal Mbah Mun, wong anak kiai jadi langsung dikenal. Didoni macam-macam terus jadi wong alim juga ada yang ngeluh biasa aja untuk dongani sepuh. Ya sebenarnya agak kecewa ya, saya inginnya kan dianggap prestasi gitu, ternyata dianggap doanya orang ya, makanya kalau ini kita memiliki ya rodok ya syukurlah sama kamu tamakin sama semuanya karena tadi kenapa saya harus cerita ini. Quran sendiri mengakui bahwa orang soleh itu diantara aturannya adalah dzurriyyatan ba'duha min ba'd. Meskipun Allah bisa bikin orang soleh dari mana saja, tapi yang legitimit itu memang dzurriyyatan ba'duha min ba'd. Dan kata dzurriyyah itu tasmalu auladal inas, kata Ibnu Hajar al-Asqalani, memasukkan turunan yang dari ibu. Meskipun tentu secara wali nikah atau secara disiplin nasab dari ibu itu tidak ngefek, tapi dari segi fa'innal irqadassas, bahwa sistem tubuh kita itu tetap ada gen dari seorang apa? Ibu. Sehingga banyak ulama tafsir mengatakan dzurriyyah itu tasmalu auladal inas. Dzurriyyah itu memasukkan turunan dari apa? Ibu. Bapak saya itu nasabnya nasab wali, jadi mbah-mbahnya itu suka tirakat, suka
ibu itu nasab kiai. Jadi kalau bapak wiridan itu, kalau istiqomah itu disalahkan sama keluarga ibu. Istiqomah itu salah. Karena ijabu malam yajib, mewajibkan sesuatu yang tidak wajib. Itu masalah secara ilmiah. Mbak Mun itu sering kritik kalau ada pondok wajib puasa, wajib rawat itu sering kritik. Itu secara fikih bahaya. Ijabu malam yajib, mewajibkan sesuatu yang tidak wajib. Dan itu kriminal dalam bab fikih. Betul itu, sama cari di Sulam Taufik, babnya itu ngeri. Ijabu malam yajib itu tidak dihitung minal kabair, dicari sendiri itu di bab Sulam Taufik, tidak usah sebut. Itu parah betul malah cara menfonis Abdul bin Husain bin Tohir di Sulam Taufik, ijabu malam yajib. Tapi pondok-pondok yang tirakat tidak kurang dalih. Niki boten majibaken, melatih. Boten majibaken tapi napa? Nah, silsilah dari keluarga ibu itu suka ilmu. Sehingga Abdul bin Mas'ud itu tiap hari itu mensweeping orang yang sering duha. Kalau ada orang duha istiqomah itu disweeping. Awas, harus seminggu sekali, nggak boleh tiap hari. Masa sholat fardu kamu saingi sholat duha? Nggak boleh, fardu tersaingi. Itu Abdul bin Masyur, sama cari di Al-Hunjah. Sayyidah Aisyah kalau ada orang duha tiap hari dimarahi. Dan itu secara konstitusi ilmu benar, karena Nabi Qiyamul Lail Ramadan itu hanya 4 hari yang depan, lainnya itu enggak. Khasyata ayyufrodo alaihim, kalau dalam film takut dianggap fardu. Akhirnya istiqomah itu masalah di keluarga saya yang dari. Nah kebetulan kita ini suka ada istiqomah, akhirnya ya seperti ini. Tapi ini ilmu harus kita bicarakan. Tapi yang istiqomah, bapak itu pengagum Badulah. Bapak itu suka sama istiqomah karena punya guru dulu Kiai Subedi istiqomah, Badulah istiqomah. Tapi jangan kira Badulah itu hanya istiqomah. Saya punya sanad banyak, mungkin Bezaki lebih tahu. Sering saya diceritain bapak. Badulah itu anak ambek wong fase teman-teman itu rapati cocok. Senajan to majib no fase. Tak takut iki nopo. Empuk nak ke fasean darani wong awam untuk ganjaran. Kemacaan Al-Qur'an gak fase. Padahal untuk ganjaran kok seneng Qur'an. Jadi terus tak takoki bapak niku saged damel syarat mboten ya ora kena pokoke mau. Jadi gue ngekrori. Artinya beliau tidak ingin lah gara-gara kita terlalu pakam tajwid kemudian dengan siapa saja baca Quran salah kemudian tidak dapat pahala. Bisa saja hamalahum ala ayatul Quran apa mahabbatuhum wa iskuhum wa kada wa kada. Jadi akhirnya saya jadi tahu oke secara makhraj salah tapi iseknya benar, mahabbahnya benar, drontonya benar. Jadi sebetulnya Badulah itu punya sekian makalah tentang hikam juga gitu. Nur nak cah santri ngaji ihya itu jauh oleh, saya nak hikam mojo. Maksudnya beliau entah kalau setelah itu Badulah itu melarang siapa saja santri ngaji hikam itu dilarangnya ada kelas tertentu untuk boleh ngaji hikam. Nah kenapa saya cerita ini? Karena saya masih ingat betul di antara wasiatnya Mbah Mun itu. Firroh sebagai apa Fatihah kok ihdinas siratal mustaqim, bukan siratoka tapi siratal ladzina an'amta alaihim. Dawe Mbah Mun fa inna Allaha ta'ala la ya'kul wa la yashrab wa la yanqih wa la kadza wa kadza. Allah itu tidak makan, tidak minum, tidak tidur. Sehingga kita tidak bisa niru Allah. Tapi yang makan tidur itu manusia. Sehingga kalau ingin dekat Allah ya niru siratal ladzina, bukan siratoka. Kita cara tidur niru Kanjeng Nabi, niru ulama, cara makan, cara minum, niru Allah tidak bisa. Makanya bukan ihdinas siratal mustaqim siratoka tapi siratal ladzina an'amta. Maka dalam beragama itu butuh master, butuh panutan. Ya tentu Mbah Mun oleh ngendikan pakai orang-orang kuno, cara Mbah Mun pakai cantol. Maka saya punya makalah banyak dari bapak, dari Mbah Mun, dari Mbah Sugeng, dari sampai saya itu hafal sanad sampai Rasulullah SAW. Karena yang bisa mengawal ilmu itu sanad. Termasuk saya di sini bawa kitab Ar-Risalah Al-Qushairiyah. Nanti saya baca beberapa panutan kita. Di sini ada Abul Qasim Al-Junaidi, ada Abu Yazid Al-Bustami, ada banyak ulama yang ditulis Ar-Risalah Al-Qushairiyah. Dan itu yang membentuk Imam Ghazali, kitab Ar-Risalah Al-Qushairiyah. Tapi sekarang kita ini tidak belajar lagi tentang tasawuf. Tasawuf itu Abul Qasim Al-Junaidi jadi wali itu bukan wiridannya terlalu banyak. Beliau pernah bikin satu kalimat yang menjadikan Allah itu ridho. Kalimatnya begini, kalau malam beliau wiridan, ya Allah, kenapa engkau ngasih rezeki saya padahal engkau tidak butuh saya. Kalimatnya sederhana. Kalau seorang majikan ngasih servis sama karyawannya memang butuh pekerjaannya. Orang tua ke anak butuh kasih sayang.
Tapi engkau ini zat yang tidak butuh saya, tidak butuh kita, ngapain ngasih? Jadi punya sisi betapa Allah itu luar biasa. Wong tidak butuh kok, ngasih itu kan luar biasa. Jadi karena mensifati seperti itu Allah itu ridho, itu luar biasa. Normalnya orang memberi itu kan, apalagi orang memberi kiai itu kacau sekali. 1.000 jaluk swarga, salam tembak 1 juta aja jaluk kok swarga, itu parah lagi. Nanti kalau enggak masuk surga tunda-tunda, itu ngeri lagi. Itu 1 juta minta apa? Surga. Sayyidina Ali itu diantara sebabnya beliau dekat Allah itu karena muamalahnya sama Allah itu benar. Di antara muamalah itu yang diriwayatkan di kitab Risalah Syariah adalah masyhur, kafani izzan antakuna li rabban wa kafani fakhran an akuna laka abdan. Tiap malam yang beritanya itu, ya Allah, saya sungguh sangat mulia karena engkau yang jadi Tuhan. Coba kalau saya dituhani manusia yang mati atau dituhani siapa yang mati juga. Wa kafani fakhran an akuna laka abdan. Saya ini bangga sekali karena jadi budak, jadi hamba zat yang tidak mati. Jadi pakem-pakem yang menjadi masyrab kalau dalam bahasa tasawuf itu yang menjadikan wali. Sehingga yang dikatakan ibadah itu apa? Ma'rifatullah, mengenali Allah secara benar. Jadi jangan kira wali-wali dulu terus terlalu istiqomah, ada juga mereka punya pakem yang menjadikan Allah itu ridho. Saya beri contoh nih, di sini banyak makalah, nanti saya beberapa baca tabar. Banyak riwayat dari orang-orang sufi. Nabi Ibrahim itu pernah ketemu orang Majusi. Beliau terkenal sakhok, terkenal sakhiyah. Ketika ketemu orang Majusi, ya Ibrahim, saya ini sehari saja ngasih makan saya. Kamu kan tukang ngasih makan orang. Terus, ya tapi bisyarti antuslima, kamu harus Islam. Sebagainya Nabi Ibrahim adalah kalau saya menolong dia berarti nolong orang kafir. Setelah orang itu lewat berlalu karena Nabi Ibrahim gak mau hormat, Allah memberi wahyu ke Nabi Ibrahim. Kenapa ya Ibrahim gak kamu terima 1 hari, kamu kasih makan 1 hari? Ya karena dia Majusi. Kata Allah, dia umurnya berapa? 60 tahun. Tanyakan, pernah kelaparan kan hanya hari ini? Iya ya, 60 tahun dia kafir tak kasih makan. Minta kamu sehari aja kok gak boleh. Akhirnya Nabi Ibrahim dipanggil orang Majusi, dikejar, dipanggil, ayo tak kasih makan 1 hari. Kok kamu sekarang jadi baik habis ditegur Tuhan? Terus kata, ahakada yu'amiluni, apa seperti itu Tuhan memu'alamalai saya? Ya na'am. Akhirnya Islam orang Majusi. Jadi itu lagi-lagi ilmu. Jadi yang dikatakan ilmu itu satu teori atau kalimat atau apa saja yang menjadikan kita ini pakem. Meskipun pakem itu kadang sulit diterima orang-orang khusyuk. Orang khusyuk itu ya nyun sewu ada sisi nakalnya, makanya Mbah Mun sering kayak masyhur, ziyadah khusyukan, ziyadah jahlan, tambah khusyuk tambah bodoh. Bukan bodoh dengan makna salah, tidak. Memang kadang terus anti ilmu. Misalnya gini, ini contoh yang karena saya ini mengkhidmati ilmu, saya beri contoh yang urusan ilmu. Ada orang sujud diinjek orang fasik, kepalanya diinjek orang fasik. Terus si orang yang sujud tadi ini ada di Sahih Muslim, juga ada di Ihya. Wallahi la yaghfiru wa laka, pakai sumpah, wallahi la yaghfiru wa laka. Allah langsung mewahyukan ke Nabi fi hadzal zaman, fi tilka zaman atau fi dzalika zaman. Man dzalladzi yata'alla alayya alla aghfira li fulan qad ghafartu lahu wa ahbattu amala. Katakan ke orang itu, siapa yang mencatut nama saya yang hanya berstatus tidak memaafkan? Itu enggak fair. Saya ini Tuhan bisa yaghfir, bisa yu'adzib, kok sifat saya tinggal 1, yu'adzib itu gimana? Dicatat separuh itu Allah tidak terima. Tapi kalau kita baca Quran, saya ini sama orang fasik ya benci. Saya ini orang soleh, setidaknya pura-pura soleh lah, karena di depan para kiai. Tapi mau tidak mau, ketika Allah mensifati dirinya tentang orang munafik gimana? Wa yu'adzibal munafiqina insya'a au jatuh. Ini cocok, tidak cocok, potensi memberi tobat itu ada. Meskipun sama kalau orang munafik, tapi ya tetap bacanya wa yu'adzibal munafiqina ya insya'a au jatuh. Rasulullah kayak apa bencinya dengan Wahsy karena qatilu Hamzah, tapi Nabi tunduk sama konstitusi Quran, laisa laka minal amri syai'un aw yatuba alaihim aw yu'adzibah. Akhirnya Allah malah memberi tobat sama qatilu Hamzah, yaitu Wahsy. Ini pentingnya baca lagi. Kalau kita tidak baca, hanya khusyuk saja, tidak baca,
pasti sama orang yang nginjek orang sujud tadi, yang nginjek pasti salah, nggak dimaafkan. Bongso pasti. Pertanyaannya adalah, betulkah Allah punya sifat satu, yaitu yu'adzib? Makanya kalau kita misalnya baca Quran, walillahi mulkus samawati wal ardh, ya sudah, yaghfiru liman yasha wa yu'adzibu man yasha. Kalau nuruti rasa kita, ya inginnya ke kita yaghfir, ke orang lain yu'adzib. Tapi Tuhan kan nggak terima, saya ini Tuhan kok didikte makhluk saya ini gimana? Nggak bisa. Sehingga ya ini lagi-lagi ya. Makanya saya nggak cocok itu suka baca. Saya suka sekali baca, mulai ulama dulu, ulama modern, setengah dulu, mulai ulama yang kedunian sampai setengah kedunian. Suka. Saya dulu tuh nggak suka uang, karena saya memang tadi mbah saya dari bapak itu wali, Mas. Kalau tadi Mas Nadif jujur, mulai Mbah Soleh itu suka bully mertuanya, jadi saya alhamdulillah dia jujur. Mbah Soleh itu menantunya Raden Asnawi, itu ya bully-bulian sama ini, terus ditiru beliau. Itu nggak suka sih, saya itu ya pokoknya tadi kalau orang daftar wali itu kan nggak suka sama, karena mereka nangis ketika Allah ngendikan wa aqidu atau ayat-ayat anfiku, atau orang baik disifati wa aqrabu qarban hasan. Itu hadal khitab li ahli jiddi wasarwah, ini khitab untuk orang kaya. Kalau isin Gusti jenengan nampen ngongkon infak kok kalau diinfaki, jenengan nampen ngongkon ngamal kok kalau di ngamali. Jadi maka yuhibbunal mal, mereka tidak suka harta, walakin diana luladzatal khitab bil infak, dan itu harus kaya dulu untuk bisa infak. Jadi itu uniknya, akhirnya saya Imam Sa'roni penting juga kaya. Jadi wali untuk suka harta itu nunggu diperintahkan Allah. Alhamdulillah kita tidak, sudah wali dulu karena sudah senang harta wali. Jadi kayaknya keren kita dibanding wali-wali, karena wali itu tahu pentingnya harta setelah jadi wali. Kita alhamdulillah mulai kecil sudah tahu pentingnya harta, kayaknya kita lebih wali gitu. Imam Syafi'i itu dulu gak suka sama orang kaya, saya berkali-kali cerita, karena dia dididik Sufyan As-Sauri, Sufyan bin Uyainah. Tapi ketika ketemu Imam Malik itu kaya raya. Meskipun dia hidupnya sederhana, tapi kaya raya. Pas beliau mau, Imam Syafi'i dia agak-agak sopan kalau sekarang tanya, setelah jenengan ilmu yang saya harus ambil siapa? Kata Imam Malik, yang salim saya itu sudah meninggal Abu Hanifah, tapi muridnya masih, namanya Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani. Kamu datang ke sana. Semalam itu Imam Malik dikasih uang 500 dinar. Padahal 1 dinar itu 4,25 gram, bisa dihitung berapa ratus juta. Terus paruhnya dikasihkan Imam Syafi'i, nah ke Sangoni. Pagi-pagi diajak ke Baki, dulu Baki itu ada kafilah rental unta. Mana kafilah yang mau ke Irak? Kita, ya sudah ini antar, tak bayari. Diantar Imam Syafi'i, diantar ke Imam Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani di Irak. Itu ketemu Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani pertama itu, beliau itu kalau ngitung uang di meja, emas-emasnya di meja, uangnya dolar semuanya di meja. Tambah kaget, ini saya sama Imam Malik ingkar, ini malah lebih parah lagi. Kata Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani, atak jabu minhal, kamu kagum dengan ini, merasa aneh? Iya. Ya sudah, ini tak kasihkan orang fasik, ketika demenan, tiga judi. Jangan, jenengan saja. Kalau jenengan kan orang soleh dipakai kebaikan, berarti orang soleh boleh kaya. Angsal itu maksudnya. Semenjak itu Imam Syafi'i kebablasan, sampai fatwa kiai fakir itu haram. Kiai bisa bikin rumah bagus, bikin rumah jelek, haram. Puasa al-Islam ya Allah wala yulha. Nah lagi-lagi kebetulan kita sebelum ngaji Imam Syafi'i sudah seperti itu. Jadi ini justifikasi. Lagi-lagi itu ilmu, seorang lagi-lagi itu ilmu. Akhirnya saya baca kitabnya Imam Sa'roni, namanya Al-Minanul Kubro. Itu beliau cerita bahwa Imam Nawawi alaihi, kesannya kayak orang sombong. Tapi sebetulnya yang sopan itu yang sombong, karena Imam Sa'roni bilang, kamu harus memaklumatkan diri kalau antum minal ulama il amilin, kamu termasuk ulama yang amilin. Terus ditanya sama orang-orang, bagaimana kalau nyatanya enggak? Kamu tadi subuh sholat, ya saya sholat. Kamu tadi zuhur sholat, ya saya sholat. Kenapa ketika kamu maksiat ingat terus, ketika kamu taat tidak ingat? Berarti kamu anggap Allah itu menyesatkan kamu, tidak pernah ngasih hidayah sama kamu. Pas delok rondo ning dalan maksiat, bar sholat atau syukur, bar zuhur atau syukur, bar asar. Berarti kan nyifati Allah, hari ini Allah ngasih saya maksiat. Sementara lupa kalau Allah ngasih sholat zuhur, sholat asar, sholat maghrib, sholat. Oh sudah di situ al-Minanul Kubro, orang itu sholat semua. Nah saya itu termasuk orang yang didikte oleh kitab, terbentuk oleh kitab Al-Minanul Kubro.
Jadi di situ hidup itu enak semua. Makanya saya tuh masih ingat dialeknya dua orang alim. Nggak berusaha sebut, ini agak sensitif karena ceritanya tuh ada anaknya kiai mau nyala. Karena dia anaknya kiai tanya, Mbah, dalilnya nopo nanti yang kepingin jadi jabatan, mencari jabatan pusat. Kalau yang jawab tak sebut gak apa-apa namanya. Jawabnya Mbah Mun, oleh gak apa-apa. Nabi Yusuf juga ada jabatan. Terus beliau baca qalat ani ala khuzainil ardi ini khafifun ali. Nabi Yusuf juga ada jabatan. Didebat sama orang alim. Itu Nabi Yusuf syariatnya itu mansukhah di syariati Rasulullah Muhammad SAW. Setelah tamunya pulang, Mbah Mun dibantah dari Mbah Mun gini kan. Anut kiai wae oleh pemenang anut nabi. Sama ingat kalimatnya. Anut kiai wae oleh pemenang anut. Artinya Nabi Yusuf kan minta jabatan ij'alni ala khuzainil ard. Jadi akhirnya semenjak itu fikih ilmu lagi saya ulang lagi. Akhirnya saya cari, termasuk saya disuruh bangun. Saya golekno dalile nak wong soleh oleh jabat. Katanya, dalil kok diorder saya sempat. Ternyata saya cari-cari ya tadi am yahsudunan nasa alama atahum wa min fadlih faqad ataina ala ibrahim alkitab wal hikmata wa atainahum mulkan azim. Keluarga Nabi Ibrahim di antara sifat yang disebutkan Allah adalah dikasih mulkan azim. Sebab itu akhirnya kiai Indonesia itu mazhabnya Safiyah semua. Politik ya kerso, jabat ya kerso, proposal ya kerso. Saya ini, maksud saya ini yang menyelamatkan ilmu. Kalau orang khusyuk pasti gede. Kiai kok kirim proposal, kiai kok para pejabat. Tapi orang ilmu setuju. Nah saya nggak tahu setujunya itu bawaan ilmu atau bawaan nafsu. Dari itu yang mulai saya nggak tahu. Nah kalau saya kan bawaan ilmu, saya baca. Itu bedanya saya dengan Mas Nadif, jadi bawaan baca. Karena kemarin saya dibully habis-habisan di Kudus. Saya tidak punya kesempatan bicara di menantunya Neng Mu'ahid. Wah ini kurang ajar betul orang ini kata saya. Tapi saya nyari sisi positifnya. Kalau saya dibully kan saya madlum. Orang madlum gampang jadi wali. Yang dia bully berarti zalim, ya sudah berarti wali saya. Nah supaya dia juga wali sekarang tak bully supaya impas gitu. Jadi ini nolong beliau. Jadi saya 22 hari itu kalau habis subuh ke rumah sakit, tapi kalau asar pulang ngajar, ya begitu terus. Karena mbah-mbah saya itu sukanya ilmu, masya Allah. Karena ilmu itu penting. Apapun pakemnya para wali itu kalau diingatkan secara ilmu itu terus kayak runtuh. Saya berkali-kali mencontohkan, dan itu valid, data itu valid. Sufyan bin Uyainah itu orangnya khusyuknya, masya Allah. Gurunya Imam Syafi'i, gurunya Imam Malik. Itu beliau menceritakan dalam kitab Hilyatul Auliya. Nabi Isa itu senengannya itu ceria sih. Nabi Yahya itu senengannya bersemut, abusan, suka kayak takut akhirat, takut penyakit. Tapi bukan takut corona, enggak ya jelas. Saya akhir-akhir ini fatwa, sekarang jangan baca Uwais Al-Qarani tapi Al-Qarni. Meskipun saya tahu ada yang baca Qarani di kitab-kitab, ada yang baca Qarni. Tapi sekarang wajib dibaca Al-Qarni sementara. Sekali dibaca Al-Qarani itu nisbatun ila. Iya, jadi makanya ini untuk sementara dibaca, ngikuti yang baca Uwais Al-Qarni. Meskipun di sarah-sarah apa di Fathir Ra' wakilah di sukun, ya sudahlah sekarang harus ijma dulu Al-Qarni ya, karena kalau Al-Qarani itu akhirnya Nabi Isa ditegur sama Nabi Yahya. Mali aroka dohikan ka'annaka ta'manu min makrillah. Saya melihat kamu kok suka tertawa, seakan-akan kamu merasa aman tidak kena azabnya Allah. Nabi Isa akhirnya balas tanya, mali aroka abisan ka'annaka tai'asu min rahmatillah taknatu min rahmatillah. Kowe mbesengko to kowe dunya ora rahmat, anane corona. Padahal ya ono mangan, ono guyon, ono nikmat. Dan itu figur besar, akhirnya kita tahu. Dan saya sering cerita juga, setiap dakwah itu Nabi Isa nyari syirorun nas, Nabi Yahya cari khiyarun nas. Tentu alasan Nabi Yahya gampang, berteman orang baik itu baik, nyaman, terus akibatnya juga. Nabi Yahya enggak. Limaga tanzilu ala syirarin nas. Kenapa kamu singgahnya ke orang-orang yang buruk? Ana tabibun udawil mard. Saya ini dokter, tentu menyembuhkan yang sakit. Akhirnya terus di Indonesia banyak kiai yang kancanan orang fasik yang banyak. Tapi ya tentu yang benar itu yang mensolehkan yang fasik. Yang mesti salah yang menjadi fasik karena ketularan yang. Tapi itu lagi-lagi apa? Ilmu yang bisa menjadikan kita percaya itu ilmu.
Saya tuh suka sekali baca kitab yang berbeda. Saya sekarang baru belajar kitab orang-orang Hanafi, orang-orang Maliki. Saya kemarin dikirimin hadiah oleh keluarga Pak Kures, ada tanda tangannya Pak Kures dari Habib Ali, dari keluarga beliau. Jadi kitab namanya itu Sarah Bukhari, yang dikarang orang India, orang modern, Anwar, Kiai Anwar Shah, orang India ya, orang Shah. Itu beliau termasuk mujaddid kalau dalam perasaannya orang India. Mensarai Bukhari ya, kira-kira sanadnya Sayyid Muhammad ke beliau itu 3 atau 4. Beliau termasuk orang-orang yang bisa membentuk India seperti itu. India kan banyak syurahul hadis, termasuk Waliullah Ad-Dahlawi, terus Syekh Yusuf Al-Kandahlawi, banyak lah Syekh. Itu beliau cerita di kitab-kitab itu bahwa ilmu itu harus diungkapkan. Terus beliau cerita banyak tentang kewalian, sampai dalam cerita kewalian itu unik, dan terus kayak jadi wali itu gampang sekali ya. Diantaranya itu wali itu mau modal rasidu, sab'atun yudhilluhum wa fi dhillihi yawma la dhilla illa dhilluh. Itu diantaranya itu wa rajulun da'athu imra'atun dhatu jamalin wa mansibin faqala inni akhafu. Mau modal gak situ wis dijak wong ayu menarik muni ra gelem, modal ra gelem iku iso dadi wah iku yuzilluhum wa fi dhillihi yawma la dhilla. Ya nah, masalah kita ora digelemi, itu masalah itu sangat. Jadi gampang sekali dalam kitab Al-Minanul Kubra. Dan kalau baca itu enak. Misalnya gini, tentu masa lalu kita yang buruk itu tidak diceritakan orang lain, dan itu kadang karena gengsi. Tapi kalau melihat hadisnya Nabi itu gampang sekali. Kullu ummati mu'afan ilal mujahirin. Umatku semua itu dimaafkan kecuali yang memperlihatkan salahnya, dosanya. Jadi gak boleh kalau sampean sekolah gak naik kelas cerita anaknya, masa dulu gak naik kelas, kalau punya utang koperasi gak pernah bayar, gak boleh cerita seperti itu. Kalau ditanya bapak dulu pinter gak? Oh pinter sekali, harus bilang gitu, pinter sekali. Pernah ranking sekali, sudah gak apa-apa itu, meskipun dengan makna yang lugawi ya. Saya dulu Islam kan nyun sewu, saya ini sering diparani orang yang mau tobat, cerita saya dulu sering main perempuan, sering mabuk, tapi sekarang saya mau tobat gini-gini. Karena ini orang awam tak terima. Tapi saya bilang gini, kamu jangan cerita ke anak kamu. Terus dia cerita, tapi kan saya harus jujur, karena ilmunya dia baru, kalau jujur itu penting. Terus pak, menurut kula ora oleh cerita, ora oleh cerita. Ya guys, oke. Setelah itu saya nyari saran, termasuk kitab itu. Kok bisa orang yang tidak mujahirin, orang yang menutupi salahnya malah dimaafkan, yang cerita jujur pernah salah malah tidak. Sangat bener. Misalnya seorang bapak cerita, cuma aku disini pacaran tak ambung. Misalnya, anaknya mesti suatu saat kan dia puber, mesti nak ngambung niru bapak. Nah kalau yang cerita itu ribuan atau jutaan, cuma aku zaman yang pondok itu rezekiku kombodoni, kan terus jadi syariatun mutabah. Apalagi yang cerita ini ternyata jadi kiai, ternyata gitu ya tetap jadi kiai. Jadi kalau pura-pura soleh di rumah, pura-pura soleh, seakan-akan di pondok tidak pernah kodok, tidak pernah setor muntir, tidak pernah apa, tidak pernah apa kan? Katanya, lalu lucunya, oke itu alasan. Alasannya Imam Ghazali itu paling masuk akal. Ini penting saya cerita. Illa aliman ta'ala barokahnya baca Imam Ghazali. Fa inna Allaha ta'ala yakrahu zuhural ma'asi. Wa min asbabi zuhur adalah al-mujahar. Karena Allah itu gak suka maksiat itu begitu kelihatan. Dan awal dari kelihatannya maksiat adalah semua orang cerita. Akhirnya maksiat dianggap biasa saja. Jadi kalau semua orang cerita zaman mondok nakal, itu artinya semua orang yang nakal, oh itu niru kiai ini, karena niru ini, kan repot. Tapi kalau semua kiai sok suci atau suci betul, dan semoga ya suci betul, kan yang maksiat, yang mau maksiat ini gak punya alasan, karena masternya gak pernah masih. Meskipun sebagian yang sultan gak pernah konang, gak tahu, pokoknya yang penting seperti itu. Itu hebatnya konsepnya. Saya dulu ya Islam. Kok? Ya tadi kullu ummati mu'afan illal mujahid. Saya dulu seiskal kan. Tapi setelah baca Ihya kata Imam Ghazali, karena Allah itu nggak suka zuhural ma'as. Allah nggak suka kalau maksiat terlalu muncul. Dan termasuk sebabnya muncul adalah setiap orang jujur menceritakan masa lalunya. Sebab itu kita sebagai orang Islam yang entahlah istilahnya apa, kalau istilahnya Mas Najib Islam Nusantara atau moderat macam-macam,
Saya termasuk orang yang sebetulnya ingin nggak setuju, bukan karena menentang. Nanti ngapalkan firqahnya kebanyakan. 72 aja ngapalkan banyak, ditambahin Islam Nusantara, Islam moderat, Islam garis apalagi itu? Oh, garis lurus. Ada yang lagi lucu. Ya, macam. Tapi setelah saya ulang lagi, setelah baca banyak, itu akhirnya menjadi tahu. Karena apa ya? Fitrah salimah kita. Misalnya gini, ada cerita di kitab itu, Nabi Musa pernah istisqa nggak mandi, kan nggak terima, dia seorang nabi kok istisqa nggak mandi. Saya niat kali muka, ya Allah, kenapa doa saya nggak mandi? Terus kata Allah, inna fihim namaman, di antara yang berdoa sama kamu yang istighosa kubro itu ada yang namaman, tukang ngadu. Nabi Musa ngajari Tuhan, ya Allah kan gampang, kasih tahu dia siapa tak usir supaya tidak ikut istighosa, aku selesai. Terus jawabnya pengiran lucu, saya ini Tuhan, anha an namimah, saya ini Tuhan yang mengharamkan namimah, maka saya tidak akan nama. Anha an namimah wa akunu namaman, saya ini mengharamkan hadu-hadu kok terus dudono sing kan, ya sudah Gusti kalau gitu. Lalu solusinya gimana ya? Nanti solusinya gimana Tuhan? Ya sudah, kamu nyari hamba saya yang namanya ini, cari sama Nabi Musa. Ketemu orang namanya hitam. Makanya saya sama Mas Nadim itu sungkan, karena di antara wali itu ada yang hitam. Oh hitam terus nggak apa-apa, ini biar impas, biar saya sampai bisa jadi wali karena fadlum. Itu ketemu, setelah ketemu sama-sama nur. Anta barah, ya saya barah. Terus anta Musa, ya saya Musa. Kenapa kamu tahu? Dikasih tahu Allah. Ini karena sama satu nabi satu wali. Terus saya ini mau istisqa gak mandi, tapi sama Allah disuruh minta doa sama kamu. Itu doanya tuh ngawur sekali, bukan sekedar ngawur sekali. Ya Allah, apa engkau sudah tidak punya stok air sehingga tidak ada hujan? Apa angin-angin sudah tidak nurut sama jenengan sehingga tidak bisa menghalau awan untuk menurunkan hujan? Maka ada Musa ajab tisawi, itu semua kita Musa hampir saja jotos, dianggap doa yang tidak sopan. Tapi kata Allah, la tadribu ya Musa fa innahu adhakani fil yaumi salasa marrat, dia bisa bikin senyum saya sampai 3 kali. Lu soal mereka maksiatuhum la tadruka, maksiat mereka itu tidak ngefek ke engkau kok jenengan pertimbangkan. Maksiatuhum la tadruka, wahnya langsung hujan. Jadi kadang doa itu ada yang ngawur. Maksiatuhum, makanya saya itu kadang berani berdoa Indonesia aman secara fikih ya, kadang kok agak ono apa-apa sing maksiat kadang yo mikir. Iya nak sing taat meneh, tapi kok nak ono apa-apa sing maksiat. Saya pernah ketika ke Jogja sering gempa itu pernah mau berdoa, ya Allah semoga bebas dari gempa, tapi terus saya mikir, memang kalau nggak ada gempa ya yang sholat aman, tapi yang maksiat juga daripada menggurui Allah sudahlah, nggak berani berdoa, saya sudah Gusti ini dunia ini jangan pun terserah jenengan. Tapi saya sebagai orang muslim sing apian kan ya kepengin arham linnas. Boleh dalil lu kangelan, tapi gara-gara baca bareng tadi maksiatuhum la tadurruka, maksiat mereka itu tidak bahaya gitu. Pun Gusti rasa kakek pertimbangan pun hujan mau hujan langsung. Lagi-lagi karena baca. Termasuk di Al-Minanul Kubra itu ada cerita tentang Nabi Isa. Cerita itu tidak hoax, ini kata Imam Sa'ad. Ada orang itu perajin sepatu, perajin sandal. Ya Allah, engkau itu bilang butuh sandal ukuran berapa, nanti tak bikinkan. Engkau bilang kendaraan kamu apa, nanti saya fasilitasi, ada ini pakaiannya kalau damis apa, pokoknya saya ingin khidmat sama dia. Terus Nabi Isa yang terkenal baik itu ya faham mabibat sih, hampir saja dibuat. Kata Allah, jangan Isa, dia muji saya sesuai yang dia ketahui. Lagi-lagi baca. Jadi tidak bisa kita mengadili orang lain, ini kalimat ini tasbih wa bil khalqi, itu tidak bisa, tidak segampang itu. Kecuali yang ngomong orang-orang Mu'tazilah atau orang-orang Khawarij, mungkin kita lawan karena berdasar ilmu. Kena wong lugu rusak. Karena orang lugu itu gimana? Seperti Ahmad ditanya, kamu mukminah? Terus dites sama Nabi, aina Allah fa asyarat ila sama, Allah di langit. Coba kalau kamu tauhidkan Allah la yakhudhu fi makanin, berarti kan masalah itu, karena Allah laisa kamitslihi.
Saya juga pernah diprotes kiai, kenapa ada istilah senyum, istilah susah, padahal Allah nggak pernah susah. Tak tanya kiai itu, saya kan sering bilang Allah susah, wah Gus kok gitu, padahal Allah kan nggak pernah. Tak tanya, kamu hafal Quran? Enggak. Ya sudah, baca aja ayat falamma asafunan taqomna minhu. Itu doire asafa itu kan asifa ya safu asafan. Diikutkan wazan afala berarti asafa yuksifu. Berarti kayak dengan atal. Ya ata yakti itianan, kalau ingin wazan afala kan ata yukti ita, sama dengan falamma asafu mongko sumangsani gawe susah sapa Fir'aun wa qaumu. Nah ini Fir'aun mari ribet, mari aku susah, aku pengiran cilik tandingi intakomna minhum kata. Akhirnya dia itu ya jebule ning Quran yo istilah Allah susah. Iya sembol aku spontan, aku hafal Quran dadi spontan bahasaku mbok salah mbok ora iki ana kembaran Quran. Sampean masuk khusyuk ora hafal Quran akhirnya yo ngene iki kata saya. Akhirnya jebule ilmu itu penting, wis suwe nek ilmu itu penting kata saya. Jadi ini lagi-lagi illa aliman au muta. Jadi saya tuh dapat barokahnya ilmu. Saya sebagai manusia ya takut mati, tapi tadi kalau kadang-kadang melihat mati itu roha mungkul disarin. Kita ini meskipun nyun sewu sekarang tidak zina, tidak korupsi, potensi itu tetap ada. Dan yang bisa mengakhiri potensi itu apa tuh? Al-maut. Sehingga Nabi mengajarkan kita itu gampang sekali dalam beragama. Ij'alil hayata ziyadatan li fi kulli khairin wal mauta rohatan li min kulli syarr. Lagi-lagi ilmu yang menyelamatkan kita itu ilmu. Sehingga Umar bin Abdul Aziz ketika mau meninggal, semua keluarganya nangis. Dia tanya, kenapa kamu menangis? Karena engkau mau meninggal. Memangnya setelah saya meninggal mau kemana? Ila Rabbin Karim, ila Rabbin Rahim. Jadi segampang itu untuk melihat. Nah, tapi kalau kita tidak baca, seakan-akan wah mati ngeri nak mungkin rokok, seakan-akan di alam sana hanya ada neraka. Padahal anak idadoni aktivis. Daripada nganggep neraka masalah atau eleng pangeran ini. Lagi-lagi baca. La yamutan ahadukum illa wa yusinuduna billah. Jangan sampai seseorang mati kecuali dalam keadaan husnudzon sama. Saya tuh masih ingat Gus pas Bapak gerah itu tak antar ke Karyadi di Semarang. Itu mau kapundhut itu cek gue. Jong ape mati mbok gowo ning hotel karena di pavilion. Beliau mau kabudut cek dungo khataman Quran, baca sabdahat khataman. Wis tak khataman Quran terus rasa nangis aku husnul khotimah terus kabudut. Betul kok enak maksudnya santai maksudnya enggak ya relax aja. Seperti Mbak Mun itu dulu saya tuh ya aku bela wafati sering ketemu. Ya ada hanya saya, tentu banyak orang sering ketemu beliau. Jawabnya Bang, Jom, aku nak mati Selasa berarti aku wong alim, nak mati Jumat berarti aku wali. Kok penak kabeh iki? Sebenarnya aku ingin tanya, nak Setu Mbah Tahap, tapi kok potongannya ora pantes itu. Ketika beliau nyatanya kabudut Selasa berarti senang status alim. Artinya orang-orang dulu itu Imam Ghazali lebih parah lagi. Ya saya yakin semua orang Islam mati itu baik. Imam Ghazali lebih parah lagi. Itu beliau kabundut. Itu orang yang perjalanannya 3 hari itu sudah datang semua. Sore beliau beli kafan. Terus beliau bilang ke adiknya, saya nanti kalau mati yang imami orang ini. Jangan makamkan saya sebelum diimami orang ini. Dulu udah ada WA-nya, udah ada grupnya. Itu ketika beliau sudah beli kafan habis sholat subuh, alayya bil kafni, kafan saya bawa sini, dikasihkan sama adiknya. Ya Allah, ar-ridho bil intiqal ila malakil maut. Saya sudah ridho kalau ketemu engkau. Terus kabundut. Adiknya bingung karena orang yang ditunjuk itu harus 3 hari perjalanan. Ternyata datang semua. Terus kok kenapa engkau datang? Ghazali wis kondo aku ini telung dino yang lalu. Jadi aku langsung perjalanan. Pamit. Lalu kubu sebelah, ini cerita Mas Dadi, tukang tukaran sama kubu sebelah Mas Dadi. Kalau saya ini orang baik, gak suka tukaran masuk orang baik. Yang aku orang baik itu penting cara kita Palminanul Kubro, karena kalau kamu ngaku orang elek berarti kenangannya Allah sama kamu itu bikin elek, tidak bikin baik. Ini cara pikiran Imam Sa'roni dalam Palminanul Kubro. Kamu kan boleh mengatakan saya habis makan, habis minum, artinya apa? Kamu habis dapat nikmat.
Kamu harusnya juga bilang, saya habis ngamalkan ilmu, saya habis dapat hidayah. Wong tadi kamu ya sholat subuh, kamu ya baca Quran. Susah apa sih ngakoni tawafik dari Imam Sa'roni? Senengane kok kalau mau bermaksiat terus delok wong wedok. Memangnya Allah mau amalah mbek kowe mau elek tok atau mau amalah apik? Ini rada provokator, tapi ini cerita ilmu, ini cerita ilmu. Makanya saya kenapa tetap hormat Mas Adib, karena provokator meskipun itu asli, nggak karena baca. Kalau ini asli memang suka sombong memang asli. Tapi apapun itu kan tahunnya Mesir, jangan-jangan bacanya itu. Saya baca kitabnya, dia ke makomnya Imam Sa'roni kan orang pernah ziarah. Nah, makanya potensinya seperti itu. Jadi saya terus dulu saya itu nih bapak itu seneng kancanan wong mlete timbang wong sopan. Saya dulu ya bapak kancanan wong mlete. Suatu saat bapak wafat, si pendereknya bapak yang mlete ini tak kancan. Marah tuh orang. Mulai tangan bener wong mlete. Jadi kalau tak tanya, mau sarapan mbah wonge wis esuk kudu sarapan wajib. Wis rokok wis. Ternyata dia lebih gampang ngitung nikmat. Kok gak kerja? Aku nang masjid di 10.000 kon ngino wong kerja ora usah di 10.000 wis raja iso mangan iso ngombe. Lha opo ngamula wong liya? Kan kok bener sesuai. Sementara sing sopan kurang ajar. Mbah mun mangan. Terus ngenteni kerja angel kabeh mboten panen mengenes koyo Allah ora tau Pak. Aku akhirnya Pak. Oh mungkin karena ini Bapak. Jadi akhirnya sesuai ora Pak. Kancanan wong sopan-sopan. Akhirnya kancanan Mas Nadif kan gitu cerita. Ternyata orang sopan ya kacau juga mau eling sisi panen akeh tak tambah panen kada mboten wis namung niki kok menuh terus. Jadi makanya ini kan apa-apa kalau berlebihan itu repot. Seperti saya pernah ditanya, kalau orang Jawa Timur itu huripannya sama kiai, kalau sama orang biasa itu kurang. Kalau orang Solo itu sopan-sopan, tapi ya sama-sama ada masalah. Kalau ada kultur semuanya sopan nanti ya hum yukrimuna aliman wa fasikon wa solihan wa tolihan. Soleh sopan yang berlebihan akhirnya sampai pernah ada seorang kiai latihan. Ini kisah nyata. Itu teman saya ketemu orang Solo dihormati sempat GS barokahnya ilmu saya dihormati orang itu. Bareng sama orang fasik orang macam-macam ya dihormati yang sama jebule podo wae. Artinya gini, kalau akhlak itu benar-benar kelebihan, tapi kalau berlebihan la farqa bainal alim wal jahil wal fas was soleh wat toleh, karena semuanya dihormati. Tapi kalau misalnya ada Jawa Timur yang membeda-bedakan manusia, kadang kita ini juga beratnya semua itu ibadullah, semua iyalullah, semua. Jadi terus kita ini mikir yang benar yang mana setelah mengkaji ilmu, lagi-lagi setelah mengkaji. Nah makanya saya ingin sekali ilmu ini harus dikembangkan terus, karena saya kenalnya Mbah Dola, Mbah Sahal, semua masih ini min haitsul ilm. Karena ilmu ini yang cukup. Islam itu nggak bisa dikawal dengan khusyuk, nggak cukup. Yang bisa mengawal Islam banyak. Sebab itu fa'alam annahu la ilaha. Makanya orang Khawarij itu kata Rasulullah syarrul khaliq. Kenapa orang Khawarij dibenci Nabi? Karena suka khusyuk, suka ibadah tapi tidak suka ilmu. Mereka menyalahkan Ali karena nggak cakap mimpin, menyalahkan Muawiyah karena gulingkan Ali. Semuanya disalahkan. Artinya kharaju min aliin wa kharaju min Muawiyah. Akhirnya disebut Khawarij. Dia tidak bisa memaklumi kemanusiaannya manusia. Makanya saya suka ada orang jadi wali itu karena sholatnya di belakang. Yang jadi soft awal saat jadi wali disaingi sama yang paling soft belakang. Ditanya, kenapa kamu ketemu saya di sini? Bukankah kamu orang yang sholatnya di soft akhir terus? Iya, saya jadi wali karena sholat di soft akhir. Kenapa? Aku itu koyok merasa pantas, koyok suci-suci ya dewe sowan pangeran wani kok ngarep. Jadi yang mendorong dia nggak berani soft awal karena tawadhu. Masuk sak saya kok madhep pangeran kok ngarep koyok wong tok. Cara santri kok setor nomor siji kok islahnya kayak gitu. Jadi jangan-jangan yang setor paling buri pinter mergo tawadhu sampai ngelalar maksudnya. Jadi kok penak jadi wali. Jadi saya kalau baca kitab dan nanti tabarruk dengan Arisalah Al-Qusairiyah, karena ini terakhir ya, karena di sini Pondok Thariqah saya menghormati sekali Mbah Dola ya, Mbah Nafi Ghazali. Itu ceritanya mbahnya Mbah Mulkan, namanya itu Mbah Ahmad bin Su'aib. Itu ngaji sama Sayyid Abi Bakar I yang Sohibul Li'anah. Nah Sayyid Abi Bakar I itu punya kakak kandung yang sepuh namanya Umar I.
Karena ada 3 saudara, Umar satu, Utsman satu, Abu Bakar satu. Ketika mau kondur, saya ingin toriko. Terus kata Sayyid Umar, ya sudah, kamu torikohnya kitab ini. Dikasih kitab Ar-Risalah Al-Qusairi. Terus kitab itu sama Mbah Su'eb dibawa di sarang Mbah Ahmad Su'eb. Mbah Ahmad Su'eb masuk kita syukur karena Mbah Nafi itu ngaji di sarang menangi Mbah Ahmad Su'eb. Jadi yang sholawat askat tahiyat itu masih dari Mbah Ahmad, bukan dari Mbah Zubair, dari Mbah Ahmad. Jadi Mbah Nafi di sini pernah ngaji Mbah Ahmad, pernah ngaji Mbah Zubair. Nah, Mbah Su'eb ini pernah ngaji di sini Mbah Murtado. Kajian mana Mbah Murtado? Waturoyo. Jadi di Tarajum saya sarang itu Mbah Su'eb dulu itu pernah ngaji di Waturoyo. Makanya saya diceritani Kang Mahmudi, putranya Mbah Zain. Itu ketika Mbah Imam sudah sepuh ngaji, sowan ke Mbah Imam sama abahnya atau sama siapa, Mbah Imam sudah sepuh, sudah sepuh. Wendile, kalau kajian, apa ini badhe mondok, gak ikhlas ya, ilmu bisa dijupuk wong sarang, apa buat jaluk menang. Ya ini cerita dunia ya. Jadi karena dulu Mbah Su'eb itu ya babanya Mbah Imam, ya orang tuanya Mbah Imam, ya babanya Mbah Mun. Karena Mbah Mun punya mbah namanya Ahmad itu bin Su'eb. Itu guyonannya Mbah Mun, gue terima ya ilmu itu kayak nong kajian apa berjaluk. Karena sebagian mas saya sarang dulu ya istifadah di hajian ya istifadah dari sarang, ya sudah seperti itu. Ya memang siklusnya seperti itu. Jadi ya sudah biasa seperti itu mulai dulu. Saya saja sudah menangi itu. Saya dulu ngaji Mbah Mun, mungkin cucunya Mbah Mun yang juru ngaji saya, nanti anak saya yang ngaji cucu yang ya sudah gitu siklusnya seperti itu. Sehingga terus tarik kembali ke kitab Ar-Risalah Al-Qusairi. Dikasih kitab Ar-Risalah Al-Qusairi ya sama Habib Umar satu. Dibawa ke Indonesia. Dibawa ke Indonesia, barokahnya luar biasa. Dan itu cara ngarang manhajut taklifnya adalah menyebut wali-wali. Nah, di antara alasannya adalah ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim. Jadi berdebat wasilah, mendoakan orang yang sudah meninggal, menghormati orang-orang yang sudah meninggal itu sudah final. Karena Allah sendiri ketika menjelaskan kesalehan itu adalah meniru mereka, meniru orang. Karena kita tidak mungkin niru Allah la yaqul wa la yasraq, Allah la yanam wa la kada wa kada. Allah tidak nikah. Kalau kamu niru nikah, ya nikahku sholih. Niru ibadah itu sholih. Nah waktu siti Allah langsung terus piye carane wong ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina. Jadi sebetulnya masalah haul, masalah menghormati orang yang sudah meninggal harusnya sudah selesai, karena ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Terus ini saya untuk tabarruk sama Ar-Risalah Al-Qusairiyah. Ini bukan niat menggurui, tapi saya baca beberapa manhajut taklif, terutama ini untuk anak-anak yang masih sekolah di Matoleh atau alumni-alumni yang muda. Tentu saya tidak akan gurui para kiai, tapi ini penting ya, sepenting saya sampaikan. Jadi misalnya di sini disebut pertama Ibrahim bin Adham, di antara yang disebut pertama. Terus yang diceritakan di sini adalah makalah ketika santrinya disuruh, saya belikan daging, terus dikasih uang, ternyata tidak cukup. Kalau nggak cukup, ya sudah murahkan saja. Ternyata dimurahkan artinya nggak usah beli. Akhirnya kemarin saya punya tamu dari orang-orang yang pakar ekonomi. Apa betul Indonesia nanti ekonominya turun? Ya Gus, kalau ada corona gini-gini. Terus saya beri penjelasan. Mereka mengatakan ekonomi turun itu karena butuh yang tidak pokok. Andai kan orang hanya butuh makanan pokok, yaitu makan dan minum yang pokok, maka kita tidak pernah miskin. Terus tak ceritanin madzhabnya wali-wali dulu. Jadi miskin itu disebabkan karena kebutuhan kita banyak, maka merasa miskin kalau nggak tersampaikan. Makanya istighna itu bukan bisek tapi anisek. Kalau dalam bahasa tasawuf, latela istighna anisek, bukan bisek. Kalau kamu merasa cukup dengan terpenuhinya kebutuhan itu, maka kamu akan nyari-nyari barang itu. Tapi kalau kamu istighna anis,
Memang kamu dari awal tidak pintar. Saya beri contoh begini. Orang itu datang ke saya, orang-orang ahli ekonomi. Kebutuhan pokok kamu itu misalnya punya celana, bisa nutupi aurat kamu. Dengan kamu dikasih Alphard tapi tidak pakai celana, milih mana? Padahal celana itu harganya hanya 50.000, Alphard 1 miliar. Wah, ya milih celana, Gus. Kan apa artinya naik Alphard kalau nggak punya celana? Sama. Kalau kamu bisa makan 1 piring hanya butuh 10.000, dengan punya gedung tapi nggak bisa makan. Lo kan nggak mungkin Gus, orang punya gedung nggak kuat beli makan. Kalau Allah menghendaki bisa saja, misalnya stroke. Kamu terlalu didikte oleh ilmu ekonomi. Nah, saya dulu iskal seeskal-eskalnya. Wong Quran tuh hebatnya gitu kok, kadang hanya ngendikan wa kulu wasrobu wala tusrifu. Saya dulu ya iskal. Tapi setelah tambah tua, tambah umur, iya ya, makan itu penting. Sehingga nikmat bisa makan itu di atas nikmat punya Alphard. Karena orang nggak punya Alphard itu nggak apa-apa, tapi kalau nggak makan. Orang nggak punya uang 1 miliar nggak apa-apa, tapi kalau nggak bisa makan, nggak bisa minum. Nah, Quran itu harus diartikan seperti itu. Sehingga kualitas wakul wasrobu itu luar biasa, kan ini pokok. Tapi karena kita didikte oleh adat, seakan-akan kul wasrobu itu biasa. Khalidina Fiyah juga gitu. Ini kembali kitab yang dihadiahkan Pak Kores ke saya. Khalidina Fiyah itu sebagian ulama mengatakan kamu di surga itu abadi. Kenapa Allah memaklumatkan ada kata Khalidina Fiyah? Kata ulama itu, andaikan kamu tahu di surga itu 100.000 tahun, kamu tetap munghasab, ada yang sereten nggak nyaman karena berakhir. Artinya apa? Kalimat Khalidina Fiyah ini kalimat kata kunci. Di surga selamanya lama. Andai kan tidak ada kata selamanya lama, waduh, berarti bidadari pitung pulau payu kabeh, jebulin kok ras itu, jebulin kok berat. Jadi nggak nyaman kalau tidak ada Khalidina. Lagi-lagi saya tahu maknanya itu ya barokahnya belajar. Nah makanya kalau minta sekali ini, karena katanya ini streaming live atau live streaming, untuk anak-anak yang mau belajar tolong baca sebanyak-banyaknya, karena kita bisa seperti ini, bisa apa semua itu ya barokahnya. Ini saya baca tabarruk sama Nabi Ibrahim tadi, ya satu aja, Khalilur Rahman Ibrahim. Ini di kitab saya halaman 170, Al-Risalah Al-Qusairiyah. Saya bawa kitab yang sudah saya pelajari. Saya nanti ninggal untuk kaminan kitab baru supaya tadi, karena ini ilmunya ulama-ulama dulu ketika belum ada cetakan itu, kalau kiai ngasih hadiah itu pasti kitab. Makanya saya sering hadiah kitab sama kiai-kiai, karena dulu itu nggak ada mesin cetak, sehingga kalau mau mendobelkan itu harus ditulis lagi. Jika takrib yang kecil itu sering wafi ba'din nusakh, karena ini nulis sin, yang lain nulis sod. Makanya Nyun Sewu termasuk ada kiro asbabnya itu, lasta alaihim bimusaitir kalau riwayat kita. Tapi orang Arab, al-lughatul fusha itu tidak ada yang bisot, yang bimakna saytorah itu bisik. Makanya banyak juga yang tetap baca lasta alaihim bimusaitir, yang baca sin ya nulis sod, yang baca sod tetap nulis sin. Karena mau tidak mau. Jika saya kalau belajar Rasul Utsmani, memang bahasa Arab itu dari awal memang unik. Misalnya ihdinas sirat, zirat, itu memang tak baca di kamus. Aslus sirat itu asirat, jadi umurnya sin sama sod itu wasin. Ya kok tahu tahun kelahirannya. Jadi justru yang sirat itu minas sirat, dari sin. Saya heran, sampai saya tuh istiqoroh, masa sod sama sin itu tua sin. Tapi tak angan-angan ya benar, karena madatul kalimah itu mesti yang pokok. Sod itu punya watak sifir, kalau ada sifatun zaidah mesti posisinya dia juga lebih mudah. Itu ada ilmunya di kitab Rasul Utsmani. Sehingga wallahu yaqbidu wa yabsut, itu mesti tuasin. Makanya gasato yang maknanya jembar itu semua kamu cari di kampus berarti baksin tok. Tapi orang Arab dulu sebagian baca itu kayak agak sok, makanya ditulis sok, tapi dibaca sip. Nah bayangkan kalau sampean ngarang kitab, murid sampean tuh setengah pinter, setengah goblok, setengah ngelamun. Akhirnya kitab takrib yang kecil saja wafi ba'din nusakh. Sekarang nggak bisa wafi ba'din nusakh, langsung offset sama semua. Kalau dulu mungkin, karena tadi. Makanya Imam Syafi'i punya kitab namanya Al-Imla, karena amla alaina syafi'iyu
Imam Buaiti ngarangnya amla aliyana syafi'u kada. Imam Muzani bilang amla aliyana syafi'u kada. Imam Robi bilang amla aliyana syafi'u. Imam Asim itu pernah diprotes sama muridnya karena mantel, tapi mantel ilmu. Allahu ladzi khalaqakum min du'fin, kadang dibaca min du'fin. Pas ngaji sama Musybah walam yakullahu kufuwan ahad. Pas ngaji sama Imam Hafiz walam yakullahu kufuwan ahad. Lama-lama itu ngajinya gak pernah ganda. Imam Asim itu unik, dua orang ini ngaji gak pernah ganda. Pas di pondok cocokan walam yakullahu kufuwan ahad. Duh, kufan, kufuwan, cocokan. Lah aku dibaca kufuwan, aku dibaca kufuwan, cocokan. Ayo sowan bareng. Sowan kita geger sama Subah. Katanya jenengan bacanya kufuwan. Iya, tak baca kufuwan. Kenapa ke saya kufuwan? Ya kamu tak baca kufuwan. Terus kenapa? Terus aqra'tu kaya Subah alama aqra'ani Zirrun bin Hubais. Wa aqra'tu kaya ya Hafiz alama aqra'ani Abdurrahman bin Habib As-Sulami. Semenjak itu terus kita kalau bilang Asim, Kiro atau Asim diriwayati Hafiz. Karena Subah ini lebih dekat ke qori-qori yang lain, lebih dekat ke Nyuwun Sewu Imam Nafi'. Imam Nafi' adalah imam sing yuhammis, suka hamzah. Sehingga saya berkali-kali cerita, andai kan tidak ada qiraah kufan, kita tidak pernah tahu maknanya kufwan. Karena mirip-mirip nakis wawi, Mas Najib, karena goza yahzu ghuswan. Padahal kafa ayak fa'u kufan jelas mahmuslah, jelas itu mahmuslah. Nah uniknya Imam Asim kalau fi'il itu pakai hamzah, Allahu yastazi'u. Tapi nanti kalau masdar huzuan. Jadi Imam Asim sudah unik, untuk masdarnya ditakhfif hamzah jadi wawu, tapi untuk fi'ilnya tetap Allahu yastazi'u, bukan yastahzi. Sehingga ada qiraah mutammimah lil asra, misalnya Imam Ja'far Al-Qari, Khalaf, Hisam, semuanya gitu. Kalau saya jadi yu'minu itu protes, amanah asluhu a'mana ala wazni af'ala, di'elah imanan asluhu i'manan ala wazni if'ala, ubdilatil hamzatu saniyah ya an ya badal kasrah. Kenapa yu'minu tidak jadi yu'minu? Wong sama-sama sebelumnya ada dhammah. Kalau sebelumnya fathah kan jadi alif amanah, sebelumnya kasrah jadi ya imanan. Kenapa yu'minu tidak di'elal? Imam Asim ya aneh, yu'minu enggak di'elal, amanah di'elal, imanan amin di'elal, wailaka amin, dari kata amin. Akhirnya dua amir ini protes. Jadi Imam Asim jawab, wes tak cung kowe ngajimu jebar, kowe ku sudah tak wacakno guruku sing jenenge Zirrun bin Hubais, kowe Hafiz tak wacakno guruku jenenge Abdurrahman sing As-Sulami, wes ora usah takok meneh. Nah semenjak itu terus anggere mikiro atau Asim ala riwayati Hafiz atau riwayati. Sama tak ceritanya, zaman Nabi Sugeng itu ada riwayat wong Bedui itu muhammis, orang Bani Tamim itu suka hamzah. Jika kalau manggil Nabi itu ya Nabi Allah, he wong sing nyeritakno tentang hukumnya Allah. Karena Imam Asim baca ya gitu di fi'ilnya, Nabi ibadi ani, Nabi nyeritakno sih amma yatasa'alun anin nabailah, jelas itu mahmuslah. Tapi pas bilang nabiyun itu ditakfif pakai ya. Makanya masyhur di qiraah Safah, wa Quraisyun lam tuhammis wa Banu Tamimin tuhammis. Orang Quraisy itu gak suka hamzah, Banu Tamim suka hamzah. Sehingga qiraah ada kufan, ada kufuan, ada kufuan. Hus'an, karena ya jelas matinya haza ya haza mesti hus'an. Kalau Mas Hadi senengane kafara yakfuru takfiron, niatnya elek. Ini sorof betul, bukan niat nyerang siapa-siapa. Ini benar-benar sorof, benar-benar gak punya kepentingan. Sehingga Ja'far al-Ashir atau dibacakan Ja'far al-Qari, bacanya ya minan nabiin ya ayyuhan nabiu. Dan kita nyaman, kita sebagai peneliti tafsir nyaman, karena terus jelas manane ya ayyuhan nabiu, he wong sing tukang nyeritakno ketentuane Allah. Misalnya kena khitab nabi nyeritakno sira ibadi ing pira-pira kawula ingsun anni anal ghafurur rahim, atau wa nabihum lan nyeritakno sira hum ing wong akeh al-dhaif Ibrahim tentang tamu-tamu Nabi Ibrahim. Kita tahu kalau nabiyun adalah yaknya bukan asli dari hamzah adalah karena ada qiraahnya Imam Nafi'. Imam Nafi' seperti itu karena tertular Banu Tamim, bukan terpapar. Wah, lagi-lagi karena baca.
Makanya ad-dunya mal'unatun mal'unun fiha illa dzikrawah wa mawalahu wa aliman wa aumtaliman. Karena kalau orang tidak baca itu mesti ribet. Ya, saya bentuk takdim saya ke keluarga Matoleh, ke keluarga sini. Meskipun ibu saya gerah karena andikan beliau sadar juga pasti nyuruh ke sini karena termasuk spesial kan. Di antara bapak itu kalau wasiat pokoknya sarang, kajen, lasem, kudus, diulang. Makanya bapak ini tadi saya cocokkan sama hati. Bapak saya itu nasibnya agak sial. Punya guru 3 itu keluarganya ibu semua. Di Tuban ngaji ke Zubedi ya keluarganya ibu. Di sini bahasa Al-Badullah ya keluarga ibu. Karena ibu saya masih turunan mengutamakan lewat Mbak Asnawi Sepuh Kudus. Terus di Lasem ngaji di Mbak Mansur Bangke keluarganya ibu. Karena mbak saya kandung itu namanya Fatimah, itu punya abah itu namanya Mbak Kholik. Kholik itu nama besarnya Idris, itu bin Umar. Umar itu ya Lasem. Jadi maksudnya bapak itu nggak pernah berani sama itu. Karena punya guru 3 itu keluarganya ibu semua. Makanya bapak berdoa mukum nasib pemerakoya aku. Istri saya itu orang Sidogiri, saya alhamdulillah nggak pernah ngaji di Sidogiri, jadi aman. Nah tukaran itu bapak. Jadi bapak itu karena punya guru 3 itu semuanya keluarganya ibu. Jadi pertama ngaji sama Kiai Zubedi Hatam, bersama Mbak Zubedi diantar ke sini di Badullah. Kiai Zubedi juga keluarga sini karena Kiai Zubedi itu punya ibu Hafsah bin Maksum bin Soleh bin Mbak Asnawi Sepuh. Saya sama Mas Nadim kira-kira sepuh Mas Nadim, cuma gara-gara beliau agak gelotok jadi saya tidak sopan ya. Tapi ya tadi di dunia wali itu banyak ya memang menyembunyikan kesolehannya. Jadi saya itu bingung ini yang wali apa yang asli tidak soleh itu. Jadi di dunia wali itu memang ceritanya aneh-aneh. Ada orang itu tukang kolak homer tapi jadi wali dulu lah, tapi kalau sekarang uangnya nggak cukup. Jadi ada satu kampung yang dapat suplaian homer itu dibeli. Setelah dibeli dilarutkan di sungai sehingga lama-lama agennya itu janggal. Loh kampung situ tak kirimi arak terus nggak ada yang mabuk. Ternyata supaya kampungnya agak kena mabuk ditebas dia terus dibuang jadi wali. Dohirnya ya penebas arak tadi. Ya apa Mas Nadi begitu saya tidak tahu. Ini kan misteri ya. Jadi memang dunia wali itu aneh. Ada Abu Yazid Al-Bustami pernah tanya sama ya Allah yang nyanyi saya makom saya itu siapa? Itu yang tidur pinggir kamu. Ya Allah ini kan pegawai tidur. Kenapa saya yang tahajud terus masa setara dengan ini? Tahajud terus itu tetap mergo nganggep aku pun akhirnya tahajud tak salah. Iki ngerti nak aku kuati. Mana ditinggal tuh. Jadi gue ibadah terus itu rodok nganggep aku rapati api. Ya ono ilmu gitu tuh ya aku bener. Nah saya ini kan khawatir, jangan-jangan Mas Nadi baca itu. Wah kalau baca itu ya repot masalah saya ini kan ilmu lagi-lagi. Ya cocok tidak cocok ini ilmu. Makanya ilmu itu kan ya sudah. Saya itu nggak suka orang munafik, tapi kata Allah wa yu'adzibal munafiqina itu insya'a au jatuh. Ya sudah kita mau tegas gimana? Potensi Allah bisa menutup. Saya pernah sowan sama Bang Mun Wero mazhab yang jelas corot yang kota jenengan itu terkenal ira tegas jaga menguyu-uyu wero mazhab. Terus saya kebetulan ya rada pinter berarti nggih mazhab jenengan lai salah kaminal amri seun au yatuba alim ora jelas Allah dhewe iku ngadepi wong fasik ora jelas. Maksudnya ora jelas itu kadang maringi tobat kadang yo nyiksa. Mulane aku melok ora jelas wong ora roh. Dadi ora jelas iku yo mazhabku. Berarti ra jelas itu jelas ya kira-kira gitu. Terus barang yang kira modern Mas Nadib ora jelas iki kaya ngono. Jadi terus ribet kan nganal ilmu lagi-lagi ilmu yang bisa menjelaskan itu. Ya coba kamu misalnya menfonis kayak tadi yang cerita orang yang diinjek. Kenapa sifat saya tinggal menyiksa? Saya ini ghafur kata. Man zalladzi yata'alla alayya alla aghfira li fulan. Siapa yang menjamin saya tidak maafkan? Saya maafkan. Wa ana aghfir wa ana u'adzib kata Allah. Tapi ini sifat saya kok tinggal satu mesti u'adzib. Ini gimana ini? Yang hilangkan satu, yang yaghfir. Ya sudah Allah nyifati dirinya. Nah itu termasuk kenangannya Bapak sama Mbak Dola. Bapak itu pernah didhawuhi Mbak Dola ini saksir sekarang. Nur kejo geman nyifati Allah. Ora kaya Allah nyifati piyambak ning Quran. Jadi diantara wasiatnya Mbak Dola ke Bapak, saya masih ingat betul. Kejogeman nyifati Allah kecuali sifat sing dikenal Allah piyambak ten Quran. Setelah saya
Ini yang aku baca Imam Sa'roni setelah saya alim ternyata betul. Saya nuruti emosi mantel sama orang fasik, saya nuruti emosi benci sama orang munafik. Tapi bareng ngaji Quran wa yu'adzibal munafiqina insya'a aw yatuba. Sudah, Allah yang Tuhan saja bisa. Soal mantel ya saya, karena saya basyariyah, tapi tetap nganggep potensi diberi tobat. Ini terakhir saya baca ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qila inna majusiyan istadhofa Ibrahim al-Khalila. Faqala lahu in aslamta adaftuka. Kalau kamu Islam malam ini tak jamu. Karena dulu gak ada warung, semuanya padang pasir, sekali gak bisa makan ya gak bisa makan. Faqala al-majusi idza aslamtu fa ayu minnatin takunu laka aliyah. Famarra al-majusi fa awha ta'ala ila Ibrahim alaihissalam ya Ibrahim ya lam tut'imhu illa bitahyirihi dinah. Lam tut'im orang ngeke imangan siro. Ini atama yutimu apa? Itaman usah perkara sorok tok ini. Dia itu sorok tapi niatnya elek. Kalau saya ini betul niat betul. Maksudnya ada yang disindir. Kalau saya ya sorok betul. Lam tut'imhu illa bitahyirihi dinah wa nahnu mundu sab'ina sanatan nut'imuhu ala kufri. Malah 70 tahun. Dia umur 70 tahun tak keimangan terus lagi sunyi iki reso mangan njaluk kowe syaratnya Islam. Padahal tahu tak keimangan 70 tahun tanpa syarat Islam. Wa nahnu mundu sab'ina sanatan nut'imuhu ala kufri. Falo aduftahu lailatan madza alaika. Masa keimangan suwengi ndak nganti te marat. Madza alaika masalah yo. Suwengi wae aku malah 70 tahun. Terus famar Ibrahim alaihissalam khalfal majusi wa adofa faqala lahul majusi ayu shay'in kana sababu fil ladzi badalaka fadzakara lahu dzalik. Menyebut saya ini ditegur Allah. Faqala lahul majusi ahakada yu'amiluni summa qala a'rid aliyal islam fa aslam. Di sini agak saya janggal tuh pakai hamzah kotok, saya jadi bingung karena a'radu yuridu iradan bingung. Mungkin naskah yang benar itu arid ya, karena dari kata ta'rid ya. Nanti kayak sorok perkara ya. Jadi saya mohon sekali karena apa ya, saya betul-betul ingat betul ya wasiat-wasiatnya Bapak tentang Badullah. Di antara kalimatnya itu tadi, nur kejogeman nyifati Allah ora kaya Allah nyifati ning Quran. Jadi akhirnya saya ini kalau mau ngadepi orang fasik nyari Allah gimana dengan orang fasik. Ya ada inna walahil qaumal fasikin ini, tapi ada tadi wa yu'adzibal munafiqina insya'a au ya. Makanya Senawawi Al-Bantani itu kalau ngarang kitab misalnya wasbir nafsaka ma alladziina yad'una rabbahum bil ghadati wal asyi yuriduna wajha terus sampai wala ta'tu enaka anhum wala satrusih, itu adalah orang kafir namanya ini tapi aslamu wa hasuna islamuhum, tapi akhirnya mereka Islam wa hasuna islamuhum. Jadi itu termasuk sisi hebatnya Senawi Banten. Jadi misalnya wala tuti man aghfalna qalbahu an dzikrina wa tabahawa wa kana amru furudha. Beliau menerangkan ini Uyainah bin Hisn sama ini. Tapi akhirnya orang itu fa aslamu wa hasuna islamuhum. Akhirnya kita menjadi tahu ternyata orang yang sedang kafir bisa Islam. Nah, tapi kita sekarang kadang latah kalau benci sama orang seakan-akan Allah pasti yu'adzibuhu, tidak mungkin ya firman. Beliau itu yang enggak boleh. Makanya man dalladzi yata'alla ala fulan ala akhirul dzunubah qad ghafartu dzunuba wa ahbattu amalan. Saya melebur dosa dia, tapi kamu malah amal baik kamu sujud tak habis. Karena kamu mensifati saya dengan sifat yang korup, yaitu Allah bisa yaghfir, kamu hanya nyifati hanya yu'ad. Ya, maka kita tetap mensifat Allah yaghfiru liman yasha wa yu'adzibu liman yasha. Saya kira demikian. Sebelum niki langsung pamit sama kalian mas saya karena memang waktu yang ditoleransi fikih hanya pas, karena saya nanti langsung ke ibu. Saya ingin niru tadi Uwais Al-Qarni, sekarang sementara dibaca Al-Qarni meskipun ada khilaf Al-Qarni dan Al-Qarni, tapi kalau untuk sementara wajib Al-Qarni. Memohon maaf sekali dan mohon semoga ibu saya diberi yang terbaik insyaallah. Kalau pergi ke pundi semanjan badhe soalnya kalau berkali-kali sholat hajat nyuwun teng Allah as'aluka ya Allah kulal khairat intab kangge ibu kula mugi mumpun boten saged napa-napa di depan Allah, namun nyuwun yang terbaik mugi Allah Subhanahu wa taala. Nyuwun hadiah Fatihah Al-Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.